Apakah kamu pernah merasa kecewa dan marah karena seseorang telah menyia-nyiakanmu waktu, sumber daya, atau kesempatan dalam hidupmu? Rasanya seperti mereka telah merusak segalanya, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Namun, sebenarnya ada cara untuk menghadapi karma negatif akibat perbuatan orang lain. Dan di video ini, kita akan melihat bagaimana kartu tarot dapat memberikan wawasan tentang hal ini. Dan kita akan bersama-sama melihat gambaran ataupun perspektif karma apa yang mereka dapatkan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini kita baca kartu tarot lagi dengan tema karma bagi orang-orang yang telah mengecewakan teman-teman atau yang telah menyia-nyiakan teman-teman. Sebagai pengingat, ini adalah pembacaan secara umum. Energi banyak orang bisa sesuai dengan kondisimu, bisa juga tidak. Dan ini pembacaan untuk teman-teman yang berzodiak Aries. Karma adalah konsep hukum sebab akibat yang melibatkan keberadaan energi positif dan negatif di dalam hidup kita. Ketika seseorang melakukan tindakan buruk yang mempengaruhi hidupmu, itu bisa berdampak pada karma negatif yang muncul dalam hidupmu juga. Namun, disinilah kartu tarot bisa membantu. Dengan membaca kartu tarot, kita dapat memperoleh wawasan tentang akar masalah dari tindakan orang tersebut dan cara menghadapi karma negatif yang muncul akibat perbuatan mereka. Karma sebenarnya sudah ada sejak zaman purbakala dan masih menjadi keyakinan dan budaya di seluruh dunia. Karma itu hukum alam yang tidak bisa dielakkan. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kamu, jangan khawatir. Mereka akan mendapatkan karmanya. Mungkin tidak langsung, tapi suatu saat pasti bakal terjadi. Jadi, jangan khawatir kalau kamu lagi kesal sama seseorang yang udah nyakitin kamu. Percaya saja bahwa karma bakal bekerja buat kamu. Gak usah balas dendam atau mengikuti cara orang lain yang suka balas dendam. Biar karma yang bekerja dan pastikan keadilan ditegakkan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Di sini ada kartu Ksatria Cawan dengan posisi terbalik. Ksatria Cawan terbalik dalam posisi ini menunjukkan bahwa akar masalah dari tindakan yang telah dilakukan yang menyia-nyiakan waktu, sumber daya atau kesempatan terkait dengan perasaan yang tidak stabil atau perasaan yang tertekan. Tindakan yang diambil mungkin dilakukan sebagai cara untuk mengatasi masalah emosional atau stres yang dihadapi, namun pada akhirnya malah memperburuk situasi. Kartu Ksatria Cawan terbalik dapat menunjukkan bahwa mereka mungkin telah merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan dan mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut dengan hal-hal yang tidak produktif atau mungkin merusak. Kartu ini juga dapat menunjukkan bahwa mereka mungkin mengabaikan perasaan atau kebutuhan orang lain dalam usahanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Dalam konteks karma, kartu Ksatria Cawan terbalik dapat menunjukkan bahwa tindakan yang diambil mungkin telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan atau kehidupan sosial dan menyebabkan karma negatif. Jika mereka tidak memperbaiki karmanya, apalagi sampai tidak menyadari tindakannya yang telah merugikan orang lain, maka akan berdampak buruk pada dirinya sendiri di masa depan. Dan mereka perlu mencari cara untuk memperbaiki hubungan dan memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara yang sehat dan produktif. Itulah kira-kira yang bisa kita lihat dari kartu Ksatria Cawan tersebut. Kita lanjut lagi ke kartu berikutnya. Di sini ada kartu 5 koin terbalik. Yang saya lihat dari kartu ini adalah dampak karma dari tindakan mereka mungkin akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri di masa depan. Karma negatif dari tindakan buruk mereka dapat memicu berbagai masalah atau situasi yang tidak diinginkan di kehidupan mereka, seperti kegagalan, konflik, kesulitan finansial, atau masalah kesehatan. Selain itu, karma juga beroperasi dalam siklus, yang berarti bahwa apa yang mereka berikan, itulah yang akan mereka terima. Jika mereka telah melakukan tindakan buruk terhadapmu, maka karma mereka juga dapat dipengaruhi oleh tindakan buruk yang mereka lakukan. Kemudian, dampak karma dari tindakan mereka mungkin akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri di masa depan. Seiring dengan hukum alam semesta, karma negatif dari tindakan buruk mereka dapat memicu berbagai masalah atau situasi yang tidak diinginkan di kehidupan mereka, seperti kegagalan, konflik, kesulitan finansial, atau masalah kesehatan. Dalam spiritualitas Hindu dan Buddha,
Karma dikatakan sebagai hukum yang berlaku untuk semua orang, yang menyatakan bahwa setiap tindakan akan memiliki konsekuensi atau dampak yang sepadan. Karma bukanlah hukuman, terlebih merupakan konsekuensi tindakan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, dampak karma yang terjadi pada orang yang menyia-nyiakanmu dapat dianggap sebagai konsekuensi dari tindakan buruk mereka. Karma juga beroperasi dalam siklus, yang berarti bahwa mereka berikan, itulah yang akan mereka terima. Jika mereka telah melakukan tindakan buruk terhadapmu, maka karma mereka juga dapat dipengaruhi oleh tindakan buruk yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa mereka juga dapat mengalami konsekuensi dari tindakan buruk mereka pada orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa karma bukanlah hukuman atau cara untuk membalas dendam. Dalam konteks ini, dampak karma dapat diubah atau diperbaiki dengan melakukan tindakan yang baik dan berkontribusi positif pada kehidupan orang lain dan alam semesta. Jadi, jika orang yang menyia-nyiakanmu melakukan tindakan yang buruk terhadapmu, bukan berarti kamu harus merespon dengan tindakan yang sama. Sebaliknya, cobalah untuk memaafkan mereka dan memilih untuk melakukan tindakan yang baik, sehingga memperbaiki karma baikmu dan membantu mengurangi karma buruk mereka. Itulah yang saya lihat dari kartu 5 koin terbalik. Kita lanjutkan ke kartu-kartu berikutnya. Di sini ada kartu 3 cawan terbalik. 3 cawan terbalik melambangkan kekecewaan, kesedihan, kegagalan. Dalam konteks ini, kartu ini mengindikasikan bahwa orang yang telah menyia-nyiakanmu mungkinan mengalami perasaan-perasaan tersebut. Mereka mungkin merasa menyesal atau tidak puas dengan keputusan yang mereka buat atau tindakan yang mereka ambil. Hal ini dapat mengarah pada perasaan tidak bahagia dan kesulitan dalam hidup mereka. Namun, kartu ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin enggan untuk mengakui atau bertanggung jawab atas tindakan mereka yang menyebabkan dampak buruk pada karma. Mereka mungkin menyalahkan orang lain atau lingkungan mereka untuk keadaan yang mereka alami dan enggan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi. Ini dapat menyebabkan lebih banyak kekecewaan dan kesulitan. Secara keseluruhan, kartu 3 cawan terbalik menunjukkan bahwa orang yang telah menyia-nyiakanmu mungkin sedang mengalami krisis identitas atau perasaan yang rumit. Mereka mungkin memerlukan waktu untuk merenung dan mencari jalan keluar dari situasi yang sulit. Mereka juga harus mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha untuk memperbaiki konsekuensi negatif yang telah mereka ciptakan. Jika mereka melakukannya, mereka dapat mengalami pemulihan, merasa lebih bahagia dan sejahtera. Tapi, jika mereka tidak menyadari perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan, maka kekecewaan, kesedihan dan kegagalanlah yang akan mereka dapatkan. Kira-kira seperti itu gambarannya yang bisa kita lihat. Kemudian di kartu berikutnya, ada kartu Raja Cawan. Kartu Raja Cawan menunjukkan seseorang yang bijaksana, intuitif, dan pemimpin yang kuat. Dalam konteks ini, kartu ini dapat menunjukkan bahwa orang yang telah menyia-nyiakanmu mungkin memiliki kualitas-kualitas tersebut yang dapat membantu mereka memperbaiki karma mereka. Kartu ini juga dapat menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang berdampak besar pada hidup mereka dan orang lain di sekitar mereka. Mereka mungkin memiliki sifat kepemimpinan yang kuat dan mampu memimpin dengan baik dalam situasi yang sulit. Namun, mereka juga dapat memanipulasi atau menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi yang dapat berdampak negatif pada karma mereka. Dalam konteks karma, kartu Raja Cawan menunjukkan bahwa orang yang telah menyia-nyiakanmu memiliki potensi untuk memperbaiki situasi dan karma mereka melalui penggunaan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang positif. Namun, mereka harus berhati-hati untuk tidak memanipulasi atau menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika mereka dapat mengatasi kelemahan dan menjalankan kepemimpinan dengan baik, mereka dapat memperbaiki karma mereka dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Kira-kira seperti itu gambaran dari kartu tersebut. Kita lanjut ke kartu berikutnya.
Di sini ada kartu pecinta dengan posisi terbalik. Munculnya kartu pecinta terbalik dalam konteks ini dapat menunjukkan bahwa orang yang telah menyia-nyiakanmu mungkin mengalami masalah dalam hubungan mereka dengan orang lain, termasuk hubungan denganmu. Mereka mungkin memiliki masalah dalam menjalin hubungan yang sehat dan positif, dan kecenderungan mereka untuk bertindak egois atau manipulatif dapat berkontribusi pada masalah tersebut. Kartu pecinta terbalik juga dapat menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mengelola emosi mereka. Mereka mungkin cenderung untuk membuat keputusan yang berdasarkan emosi dan tidak rasional, yang dapat berdampak pada tindakan mereka dan karma mereka. Dalam konteks karma, kartu pecinta terbalik dapat menunjukkan bahwa orang tersebut harus belajar untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan memperlakukan orang lain dengan baik. Mereka harus memperbaiki hubungan yang rusak dan belajar untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Mereka juga harus belajar untuk mengelola emosi mereka dan membuat keputusan yang rasional, bukan hanya berdasarkan perasaan semata. Jika mereka dapat mengatasi masalah ini dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dengan orang lain, termasuk hubungan denganmu, mereka dapat memperbaiki karma mereka dan mengalami kemajuan yang positif dalam hidup mereka. Secara keseluruhan, serangkaian kartu tarot yang muncul dalam tema ini memberikan pesan penting tentang bagaimana tindakan seseorang dapat mempengaruhi karma mereka sendiri dan orang lain. Kartu Ksatria Cawan terbalik mengungkapkan bahwa akar masalah dari tindakan orang tersebut yang menyia-nyiakanmu berasal dari kurangnya keterlibatan emosional dan kecenderungan untuk mengejar kepuasan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain. Kartu 5 koin terbalik menunjukkan bahwa dampak dari tindakan tersebut pada dirimu dapat berupa perasaan kehilangan, ketidaknyamanan finansial atau sosial, dan kerugian waktu dan sumber daya yang berharga. Kartu 3 cawan terbalik menyarankan agar kamu mengevaluasi kembali interaksi dengan orang tersebut. Mungkin lebih baik untuk menjaga jarak atau menghindari mereka untuk sementara waktu. Ini bisa membantu mengurangi pengaruh negatif mereka pada hidupmu. Kartu Raja Cawan memberikan pesan positif bahwa kamu dapat memperbaiki karmamu dengan mengambil kendali atas kehidupanmu dan membuat keputusan yang tepat. Jika kamu terus berfokus pada tujuanmu dan memperhatikan kebutuhanmu sendiri, kamu dapat memperbaiki karmamu dan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Kartu pecinta terbalik memberikan peringatan bahwa seseorang yang menyia-nyiakanmu mungkin memiliki masalah dalam hubungan mereka dengan orang lain, termasuk denganmu. Namun, kamu juga harus berhati-hati untuk tidak terlibat dengan orang yang cenderung bertindak negatif dan manipulatif. Secara keseluruhan, kartu-kartu ini memberikan pesan bahwa karma adalah hasil dari tindakan seseorang dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan orang lain di sekitarnya. Dengan memperbaiki hubungan dengan orang lain, membuat keputusan yang rasional, dan fokus pada tujuanmu sendiri, kamu dapat memperbaiki karmamu dan mengalami kemajuan yang positif dalam hidupmu. Apakah teman-teman sekarang merasa lebih memahami tentang bagaimana tindakan yang dilakukan orang lain dapat berdampak pada karma kita? Seperti yang telah kita bahas, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain. Namun, kita dapat memilih bagaimana kita merespons dan mengelola situasi yang timbul akibat tindakan orang lain. Dari kartu-kartu tarot tersebut, kita mendapat wawasan tentang akar masalah dari tindakan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang menyia-nyiakan hidup kita. Kita juga melihat dampak negatif yang ditimbulkan pada karma kita sebagai akibat dari tindakan mereka. Namun, yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa karma juga berlaku untuk mereka. Mereka juga akan merasakan dampak dari tindakan mereka sendiri, dan itu dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka. Jadi, mari kita terus berbuat baik, berprasangka baik, dan mengambil tindakan yang baik, karena itu akan membawa dampak positif pada karma kita, dan mungkin juga pada karma orang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.